Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi mereka sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti itu terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah gak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Arini Aulia dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan seperti biasa, selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah, sebuah rubrik yang akan membahas permasalahan-permasalahan seputar kehidupan keluarga dan bagaimana solusi Islam mewujudkan keluarga sakinah. Telah hadir untuk mengasuh rubrik ini yaitu Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pembina kajian Mar'ah Solihah Pusat Pengembangan Islam Bogor. Baik, mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insya Allah baik. Pendengar yang budiman, kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah. Nah, bagaimana agar kebarokahan bulan suci ini juga terasa dan berpengaruh pada keluarga kita? Topik kita kali ini akan membahas menyambut Ramadan bersama keluarga. Tapi sebelum kita masuki pembahasan tentang topik ini, kita dengarkan dulu reportase lapang berikut ini. Reportase. Pendengar yang budiman, sekarang saya sedang berada di kawasan Gunung Batu Bogor. Bersama saya sudah ada Ibu Eis. Ibu, apa persiapan khusus Ibu ketika menyambut bulan Ramadan? Persiapannya mungkin ini aja ya, persiapan fisik gitu, karena memang harus fit gitu ya dalam bulan Ramadan itu, mungkin menambahkan istilahnya vitamin-vitamin untuk saya dan keluarga gitu ya. Terus selama bulan suci Ramadan supaya kita
nggak repot persiapan untuk menunya gitu ya, yang ini bisa diinikan sebelumnya gitu. Nah, apa seluruh keluarga dan anak-anak ikut berpuasa, Bu? Iya, semuanya, saya dan suami saya, anak-anak semuanya berpuasa. Karena kalau memang sudah ini harus berpuasa ya, walaupun anak-anak misalnya dalam usia masih kecil, misalnya dalam usia 7 tahun, 8 tahun itu memang harus sudah belajar untuk berpuasa supaya nanti ketika dia remaja atau dewasa sudah terbiasa gitu dengan ajaran puasa. Ya, kalau dibiasakan selagi kecil tidak berpuasa, nanti sesudah remaja, sesudah misalnya dia seharusnya sudah puasa, dia akan merasa kaget dan tidak terbiasa gitu ya. Biasanya kan ada kebiasaan rutin di bulan Ramadan. Nah, kalau keluarga Ibu bagaimana, Bu, kebiasaannya? Kebiasaannya ya, ada ya tadarus ada, terus kadang kalau tarawih itu kadang di masjid, kadang di rumah gitu. Tapi yang kita menjadikan kita istilahnya lebih dekat lagi ya, dalam keluarga kita sering makan bersama gitu, buka bersama gitu. Jadi misalnya makan juga kan teratur gitu ya, kalau bulan puasa itu sesudah maghrib dan sahur saja gitu. Tidak seperti biasanya, kalau biasanya kan makan kadang masing-masing gitu, nggak bareng-bareng gitu, nggak berjamaah gitu ya. Terus Bu, biasanya kan ketika bulan Ramadan itu suka ada menu masakan khusus ya, Bu ya. Nah, kalau Ibu sendiri menu masakan khusus keluarga apa, Bu? Ada menunya nggak, Bu? Ada ya, kalau berbuka puasa itu kan kita biasanya nggak bikin makanan ya, misalnya nggak tiap hari bikin makanan. Tapi kalau bulan puasa saya adakan, karena pada bulan puasa itu ketika berbuka tidak langsung makan, yang langsung ini makan makanan biasa dulu, ringan dulu gitu ya. Ada seperti misalnya bakwan ya, pakai itu bumbu kacang, atau misalnya kolak ya gitu ya, yang gitu-gitu. Nah, nanti kalau misalnya berbuka makan itu dulu, sesudah berbuka salat maghrib, sudah salat maghrib, ketika isya salat isya, dan kadang makannya sesudah salat tarawih gitu. Baik, itu tadi laporan saya dari kawasan Gunung Batu Bogor. Fatima Az-Zahra melaporkan untuk Voice of Islam. Kita kembali ke studio. Reportase. Baik, terima kasih atas reportasenya. Oke pendengar, langsung saja kita bincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Alhamdulillah ya Ustazah, kali ini kita masih diberikan usia untuk menikmati bulan suci Ramadan. Insya Allah. Nah, bagaimana agar suasana Ramadan ini selain berpengaruh pada diri kita, juga berpengaruh kepada keluarga kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mbak Arini dan pendengar yang budiman, Ya. tentu kita secara pribadi harus menyiapkan ya Ramadan ini penuh dengan sukacita. Kita harus menyambutnya dengan gembira yang luar biasa. Nah, ketika kita sudah merasakan ya kebahagiaan itu, maka sudah seharusnya kita berbagi ya kebahagiaan tadi kepada keluarga kita. Ya, bagi saya khususnya yang sudah berkeluarga, saya akan bagikan ya suasana gembira itu kepada anak-anak saya ya, dengan cara memahamkan mereka betapa bulan ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setahun ya. Nah, tentu nanti kalau keluarga kita sudah kita siapkan ya, mereka menyambut sukacita dengan kedatangan bulan suci itu. Tapi saya di sini ingatkan bahwa kita harus pandai-pandai memberikan gambaran tadi. Jangan sampai yang tergambar dalam benak itu bahwa bulan Ramadan itu adalah penuh dengan kue, masakan enak-enak dan lain-lain. Tentu saja bukan dari sisi itu ya. Tapi dari segi bahwa Allah telah banyak sekali menurunkan barokah ya, kelebihan-kelebihan, keistimewaan pada bulan tersebut begitu. Nah, yang ingin saya tambahkan bahwa kebahagiaan ini kalau sudah dirasakan oleh sebuah keluarga, itu harusnya juga dibagikan ya kepada keluarga yang lainnya ya. Dan tentu saja ini seharusnya semua keluarga muslim merasakan hal yang sama. Nah, ini bisa ditempuh dengan cara bahwa
bisa saja pemimpin kita ya itu membuat suatu acara ya, tarhib Ramadan atau menyambut Ramadan skala kota atau misalkan gitu, ya, skala kabupaten atau mungkin juga skala kecamatan ya, yang bisa direalisasikan dengan bentuk pawai misalkan ya, semua keluarga muslim turun ke jalan ya, suasananya penuh dengan sukacita, dengan target syiar bahwa esok hari kita akan memasuki hari pertama bulan suci Ramadan. Nah, hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, setelah beliau tahu bahwa setelah terlihat hilal ya, bahwa esok harinya itu masuk 1 Ramadan, maka Rasulullah akan mengumpulkan kaum muslimin dan berkhutbah ya kepada mereka tentang keistimewaan bulan suci Ramadan ini, begitu ya. Tadi subhanallah ya, Rasulullah sendiri telah mencontohkan bagaimana kaum muslimin pada saat itu menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh gegap gempita. Nah, keistimewaannya itu apa Ustazah? Iya. Kita baca ya dalam Al-Qur'an ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Di sana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kegembiraan pertama bahwa di bulan Ramadan lah Allah turunkan Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an itu fungsinya adalah hudan linnas, petunjuk bagaimana manusia melangsungkan kehidupannya di dunia, dan bayyinat, penjelasan-penjelasan tentang mana yang baik ya, dan mana petunjuk dan mana sebagai pembeda, mana yang baik dan yang buruk. Nah, itu pertama demikian. Yang kemudian keistimewanya bulan Ramadan adalah Allah telah membuat satu malam ya dengan sebutan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Ya. Nah, seperti diketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan waktu 1000 bulan ya. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin ya. Jadi malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, mengaji pada malam itu, malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik daripada mengaji sejumlah ayat yang sama selama 1000 tahun, selama 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun. Nah, begitu juga kalau kita melakukan kebajikan apa saja di malam itu, maka nilainya sama dengan kita berbuat kebaikan selama 83 tahun ya. Nah, juga ada hal lain ya, bagaimana tingginya bulan Ramadan ini ya, bahwa pada bulan Ramadan itu kebajikan ya, pahala kewajiban itu akan dilipat gandakan sampai 70 kali ya. Subhanallah. Kemudian amalan-amalan sunnah nilainya di bulan Ramadan nilainya sama dengan pahala amal wajib. Nah, itu luar biasa, makanya disebut pada bulan ini adalah panen pahala ya, mega bonus yaitu yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang beriman, yang melakukan kewajiban ketaatan di dalamnya, diberikan bonus yang berlipat ganda begitu. Ya, subhanallah sekali ya. Nah, kemudian dengan berbagai keistimewaannya di bulan suci Ramadan ini, nah apa yang harus ditargetkan nih bagi keluarga pada bulan Ramadan ini sehingga bulan suci Ramadan ini dapat dikatakan sebagai bulan tempaan agar lebih baik di bulan mendatang. Betul ya. Nah, ini hal-hal yang perlu disiapkan dalam menyambut Ramadan. Pertama, coba lakukan muhasabah atau introspeksi diri ya. Ceklah masing-masing ya, sudah sejauh mana amal baik kita sudah kita lakukan, kemudian juga seberapa banyak dosa yang sudah kita jalankan ya. Khususnya ini di keluarga ya, dalam kehidupan berumah tangga, suami
berintrospeksi diri ya, apakah kewajiban-kewajiban dia sebagai penanggung jawab keluarga itu sudah terpenuhi atau sudah berjalan dengan baik atau tidak, apakah kewajiban dia mendidik istri dan anaknya itu sudah baik ya, apakah selama ini dia sudah optimal dalam memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istri dan keluarganya ya. Demikian juga seorang istri ya, dia harus muhasabah apakah selama ini ketaatan pada suami itu sudah baik ataukah masih setengah-setengah, ataukah masih kadang-kadang banyak melawannya dan lain-lain. Nah, ini penting sekali ya dilakukan. Terlebih kan dalam Ramadan itu suasana kesadaran ya, idoksilah billah kita dengan Allah itu insya Allah lebih tinggi ya, suasananya itu demikian gitu ya. Nah, begitupun terhadap anak-anak ya, apakah bapak ibu ini ya sudah memenuhi hak-hak anak ya. Nah, dan berarti kan kewajiban mereka terhadap anak apakah sudah tertunaikan dengan baik gitu ya, apakah sudah mendidik anak itu untuk menjadi anak cerdas dan bertakwa juga sudah dilakukan. Nah, ini bagaimana ini supaya nanti amal-amal baik di bulan Ramadan itu bisa mereka lakukan bersama ya. Nah, kemudian yang berikutnya melakukan tazkiyatun nafs ya, membersihkan diri kita ya. Caranya setelah tadi kita introspeksi itu ternyata kita punya daftar ya, kita mengingat gitu ya. Banyak sekali kesalahan yang telah kita lakukan. Maka segeralah memohonkan ampun dan taubat serta saling meminta maaf ya satu sama lain. Nah, setelah dari keluarga inti kita, maka kita juga dianjurkan untuk mendatangi orang tua ya, dan juga kerabat-kerabat yang bisa kita jangkau untuk meminta maaf ya dalam rangka tadi ya tazkiyatun nafs. Nah, insya Allah ya kalau kita lihat yang kedua ini sudah menjadi kebiasaan. Biasanya kalau mau Ramadan ya, menjelang Ramadan itu forum-forum kajian ataupun keluarga itu suka kumpul walaupun dalam bentuk makan bersama, makan terakhir katanya begitu ya. Kemudian saling bermaafan. Saya kira itu adalah suatu kebiasaan yang baik ya, tapi mungkin di dalamnya perlu diperhatikan ya, ditingkatkan lebih baik ya, tidak sekedar hanya kumpul-kumpul saja atau makan-makan saja, tapi benar-benar harus ada nasihat di dalamnya gitu. Nah, kemudian bagian dari persiapan kita juga dengan memperbanyak saum sebelum Ramadan. Ya, ini dimaksudkan supaya fisik kita ya terlatih ya, siap memasuki fase perubahan pola makan ya, terutama gitu ya, dan mungkin pola tidur, karena dianjurkan kan kita lebih banyak terbangun pada Ramadan itu karena diminta harus menghidupkan malam-malam ya di bulan Ramadan. Jadi yang disebut dengan menegakkan Ramadan itu siangnya kita beraktivitas, malamnya juga kita beraktivitas. Lebih mendekatkan diri gitu ya. Nah, kemudian juga bisa kita tempuh dengan membuat planning atau rencana ya, mempersiapkan program apa yang akan kita lakukan pada saat bulan Ramadan ya, lengkap dengan target yang hendak kita capai ya. Nah, ini bisa disiapkan oleh individu ya untuk dirinya saja. Misalkan target Ramadan tahun ini saya harus seperti ini dan harus demikian gambarannya, itu sudah dirancang ya. Juga bisa dilakukan rancangan bersama ya keluarga. Ini tentunya harus dipimpin oleh seorang ayah ya, bagaimana program dia terhadap keluarganya. Juga bisa saja program bersama ini dilakukan di majelis taklim ya, di masjid ya, di kumpulan kantor ya. Nah, itu bisa saja dilakukan supaya semua aktivitas di bulan Ramadan itu bernilai gitu ya. Terus juga baiknya ya tadi ya anjuran saya itu ditekankan kita sama-sama mengintai ya, menunggu bulan Ramadan itu dengan berdoa ya kepada Allah ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya,
beliau itu selalu berdoa demikian, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah, ya. Jadi doanya itu seperti demikian, ya Allah, terbitkanlah bulan itu pada kami dengan sentosa, iman, selamat dan Islam. Wahai Rabbku, dan Rabb kalian adalah Allah. Nah, ini bisa doa ini kita lakukan nanti adalah menyambut Ramadan, begitu ya. Nah, semoga dengan persiapan-persiapan tadi ini menjadikan kita optimal ya, menempuh sebulan Ramadan yang berkah itu, gitu. Nah, pendengar yang budiman, ternyata menyambut Ramadan juga perlu persiapan loh. Tidak ada kata terlambat. Kalau belum siap, ayo mulai siapkan hari ini. Oke pendengar, selanjutnya kita masih akan membahas tentang serba-serbi menyambut bulan suci Ramadan bersama keluarga. Tapi setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci Quran turun ke bumi. Satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci Quran turun ke bumi. Satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci Quran turun ke bumi. Menerangi bumi ketika cahaya surga menyinari.
mata kita. Ketika Tuhan menyeka dosa-dosa kita. Inilah malam 1000 bulan, ketika cahaya surga menerangi bumi, ketika cahaya surga menyinari bumi. Inilah malam 1000 bulan, ketika Tuhan menyeka air mata kita, ketika Tuhan menyeka dosa-dosa kita. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Arini Aulia dan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti dalam rubrik Keluarga Sakinah. Dan kali ini kita sedang membahas topik menyambut Ramadan bersama keluarga. Oke, langsung saja kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Nah Ustazah, tadi setelah kita berbicara tentang keluarga, nah bagaimana dengan anak-anak? Nah sejak kapan mereka ini mulai berpuasa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Arini dan pendengar yang budiman. Anak-anak ya diminta untuk melakukan saum itu disesuaikan dengan kemampuan mereka dalam melaksanakannya ya. Tapi tadi kan di awal sudah ditekankan bahwa sedini mungkin ketika anak pada usia sudah bisa berkomunikasi dengan kita harus ceritakan pada mereka ya, pada anak-anak itu bahwa kita ayah ibu ini sedang saum ya, kita akan sambut dan sebenarnya itu tidak ada masalah. Nah, tapi kemudian kita akan coba terutama anak di atas 4 tahun ya untuk mulai menahan ya keinginan mereka untuk makan dan minum ya, mungkin beberapa saat, bisa 2 jam pertama, bisa 3 jam ya. Itu kita minta mereka ya, dengan demikian kita kan harus siap-siap nih membangunkan mereka waktu sahur. Nah, itu tidak ada ketentuan baku ya bahwa umur sekian jam tidak ada. Tapi kita orang tua melihat ya, disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Nah, itu sampai usia di bawah 10 tahun kalau memang belum balik ya, yang perempuan itu terus kita tingkatkan sedikit-sedikit ya proses saum mereka, mulai dari berbuka pada waktu duha misalkan sesuai dengan umurnya, atau zuhur atau sampai asar, tapi tidak kemudian memberikan celaan ketika mereka tidak sanggup atau dengan diledek dan lain-lain, dikatakan oh kamu tidak mampu dan lain-lain. Itu tidak demikian ya, tapi justru lebih diberikan stimulan atau rangsangan ya, agar mereka semangat menjalankan saum gitu. Nah, nanti setelah usia 10 tahun ya, atau 10 tahun ke atas gitu ya. Nah, di situ kita mengenalkan mensikapi bagi mereka yang kelihatannya kendor itu dengan agak strength gitu ya, dengan agak keras ya. Ketika kan saum kan kewajiban. Ya, kalau mereka kan harus dilatih untuk melakukan kewajiban Quran. Dengan itu tidak efektif, agak susah bangun kalau sahur ya. Boleh kemudian sedikit cepat sahur umpamanya ya. Akan ini harus sampai maghrib. Terus itu harus kita pendekat demikian gitu, karena Rasul kita melihat ya, anak usia di atas 10 tahun itu perlu diberikan panis malas melakukan kewajiban. Nah, ini saya pikir ini mungkinlah saat kita ingin ya belas. Nah, yang unik nih Ustaz, dari anak bersemangat kalau apakah boleh kita mereka agar berpuasa? Boleh saja proses pendidikan. Namun kita perlu cermat juga memberi itu pada mereka. Kita juga bahwa benda ya, dengan seperti mencium
subhanallah gitu sambil disaum sampai jam sekian dan seterusnya. Pendekatif dengan mencium, ya, memberikan ciuman gitu. Yang pasti esensi dari saumnya itu sendiri mungkin Ustazah. Betul, ya. Jadi tadi di awal sedikit setelah berkembang ya proses berpikirnya itu mereka secara nalar bisa menerima kenapa harus saum ya, saum itu apa yang manfaat apa yang bisa mereka rasakan dengan saum ya, kemudian ini untuk siapa saum itu, kenapa kita saum ini supaya targetnya bagaimana, itu saya pikir sudah dari awal pemahaman itu digambarkan gitu. Jadi saum tidak semata-mata karena reward dari orang tua ya. Gitu. Nah selanjutnya nih menarik juga kadang-kadang anak dan juga keluarga yang lain itu menunggu-nunggu saat berbuka saum. Kalau dulu saya itu Ustazah mengumpulkan makanan gitu ya, terus disimpan di lemari, nanti ya sampai banyak gitu jumlahnya. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Menurut ini yang baik gitu ya. Ini harus kita luruskan karena kita memang masih melihat ya mayoritas kaum muslimin ini gambaran saum itu dengan menyiapkan makanan yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya, dari biasanya gitu ya. Jadi yang tadinya tidak ada manis-manis sekarang harus ada karena untuk berbuka ya. Tadinya tidak dengan ayam atau rendang, ini diupayakan ada dan lain-lain gitu ya. Ada buah-buahannya dan lain-lain atau sirup ya, biasanya air putih gitu ya. Nah ini saya pikir kalau kemudian sampai menzolimi keluarga itu ya, artinya di luar kemampuan sebenarnya ya, dipaksa-paksakan dengan jalan berhutang ya, atau misalkan prioritas untuk uang itu dikeluarkan untuk yang lebih penting kemudian tersedot ke sini ya, sehingga menjadi lebih konsumtif di bulan Ramadan, itu tidak benar ya itu dilakukan ya. Jadi semestinya kita mensikapi Ramadan itu sama seperti bulan-bulan sebelumnya gitu, biasa saja gitu ya, makanan sesuai dengan yang kita sanggup beli dan lain-lain gitu. Nah, apakah kemudian terkategori salah menyiapkan itu? Ini tergantung. Kalau nanti sampai melimpah ruah dan tabzir ya, berlebihan, tidak kemakan, kemudian terbuang dan lain-lain, ini sudah salah ya. Ya, karena sikap mubazir itu termasuk karena ikhwanu syayatin. Nah, saudara-saudaranya syaitan. Tentu kita tidak menginginkan kan Ramadan itu menjadi bulan yang malah banyak melakukan kemubaziran ya, jatuh kepada kesalahan. Bukan, Ramadan bukan seperti itu gitu. Nah, jadi menyiapkan makanan boleh saja sebelum berbuka, dan mereka sudah pada mandi, anak-anak itu dipersiapkan ya supaya nanti buka bersama, supaya suasananya senang dan lain, saya pikir tidak masalah. Tapi itunya tadi, makanan dan minumannya itu disesuaikan dengan kemampuan ya, tidak boleh menzolimi ya, bahkan kemudian walaupun ada gitu ya uangnya ya, tapi sampai tabzir itu tidak boleh. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti tentang menyambut Ramadan bersama keluarga. Semoga Ramadan ini keluarga kita bisa mendapatkan barokah dan kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 085694924411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silahkan klik di www.gaulislam.com. Saya Arini Aulia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti atas penjelasannya. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Dan insya Allah esok hari Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.